Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Jalan-jalan naik sepeda, balapan dengan mobil aja. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Sungguh segar es buah naga, diminum saat buka puasa. Kultum dengan tema orang-orang yang dirindukan surga, silakan like dan subscribe di YouTube Kesatria. Pemirsa rahimakumullah, diceritakan dari Hafiz Al-Kabir, dia berkata, Dawud At-Ta'i berkata, pada suatu malam pertama di bulan Ramadan, aku mengantuk, kemudian tertidur. Dan aku bermimpi melihat surga, seakan-akan aku duduk di tepi sungai yang airnya mengalir berkilau-kilau bagaikan intan mutiara. Tiba-tiba aku melihat bidadari-bidadari yang sinarnya bagaikan sang surya. Lalu aku berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka menjawab, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami adalah untuk orang-orang yang suka memuji kepada Allah, orang yang ahli ruku, ahli sujud di bulan Ramadan. Dari ini Rasulullah bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Siapakah 4 golongan tersebut? Talil Quran, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Yang pertama itu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Apa bedanya dengan hafidhil Quran? Syekh Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Al-Ittiqan dan Syekh Imam Manna Khalil Qotan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran menjelaskan, orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada orang yang membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf atau hafalan. Kemudian kenapa lebih utama? Karena orang yang membaca mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu mengamalkan 2 ibadah. Yang pertama yaitu ibadah membaca Al-Quran, yang keduanya adalah ibadah melihat mushaf Al-Quran. Dipertegas lagi oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi bahwasanya bacaan Al-Quran seseorang tanpa melihat mushaf Al-Quran itu pahalanya 1000 derajat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf pahalanya 2000 derajat. Makanya pemirsa, kita sering melihat ketika ada hafidh-hafidh semaan, maka sudah tentu dikelilingi dengan orang-orang yang menyimak dengan melihat mushaf Al-Quran dengan tujuan agar terhindar dari bacaan yang salah. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafidhil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Siapa? Yaitu orang yang selalu berkata benar, orang yang lebih baik diam daripada mengucapkan yang salah. Dia menjaga lisannya dari berkata bohong, berkata hasud, fitnah, dengki, dan lain-lain. Sebagaimana dikatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung daripada lisannya. Sebagaimana peribahasa mengatakan, mulutmu harimaumu. Artinya, dengan mulut kita bisa mencelakakan kita sendiri apabila tidak bisa menjaganya. Dan peribahasa Jawa mengatakan,
sining diri gumantung sokolati. Orang dihargai itu karena ucapannya. Jadi orang yang mulia itu bisa karena lisannya, begitu juga sebaliknya orang hina karena lisannya juga. Na'udzubillah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan surga itu adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, barang siapa yang memberi orang mukmin makan sehingga dia kenyang dari rasa laparnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang orang lain tidak bisa memasukinya. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin pemirsa yang berbahagia, yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan kita yang berpuasa itu sudah dinantikan oleh pintu Ar-Rayyan, sebagaimana dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu aina ma sha'imun fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fadkhulu ughliq falam yadkhulu minhu ahadun. Di dalam surga yang terdapat tentunya 8 pintu. Itu salah satunya adalah ada yang bernama pintu Ar-Rayyan, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Kelak di yaumil qiyamah, pintu Ar-Rayyan ini akan memanggil-manggil, aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa berdiri semua dan memasukinya. Kemudian setelah orang-orang berpuasa masuk semua, pintu Ar-Rayyan tertutup seketika dan tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Semoga apa yang kita sebutkan tadi 4 golongan adalah kita yang dimaksud. Amin. Hadirin yang berbahagia, dari golongan tersebut, 4 golongan tersebut, tentulah kita sangat mengharapkan di sana surga yang merindukan kita, apalagi kita sangatlah merindukannya. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan banyak-banyak membaca Al-Quran, kita pandai-pandai menjaga lisan dan berlomba-lomba memberikan makan orang yang lapar, memberikan takjil pada orang yang berpuasa. Dan tentunya yang keempat adalah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makan kupat tul santen, pilih lepat nyunapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.